Baik Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan, saya itu diminta oleh Pak Hadi untuk membahas katanya 4 perikop yang diajukan atau yang diberikan di dalam buku panduan APP nanti. Kalau Ibu Bapak sekalian pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan di KAJ, komentar semua orang sulit katanya teks-teksnya itu. Ya kan, apalagi semuanya harus dikaitkan dengan ekologi. Keutuhan alam ciptaan arah dasar tahun 2026. Saya dibagi APP-nya oleh Bu Udit dari K3S. Saya juga lihat PPT-nya pusing banget karena ingin kelihatan keutuhan alam ciptaan, PPT-nya penuh dengan gambar daun, pohon, binatang dan lain-lain. Sampai bacaannya susah dibaca begitu. Nah, tugas kita sekarang bagaimana membawakan teks-teks ini supaya cocok atau senada dengan tahun lingkungan hidup, keutuhan alam ciptaan. Tapi sebelumnya, Bu Bapak sekalian, selama ini kegiatan penafsiran kitab suci itu dikuasai oleh satu metode yang paling dominan. Metode itu disebut sebagai metode historis kritis. Ini sudah berkembang sejak abad ke-18, dipertahankan sampai detik ini. Apa artinya metode historis kritis? Teks kitab suci itu adalah sebuah produk sejarah. Ditulis entah tahun berapa oleh satu orang, sekelompok orang, yang tentu saja menulis dengan konteks sejarah pada saat itu. Makanya kalau misalnya kita sekarang mengatakan, oh kenapa ya dunia itu diciptakan dalam 7 hari, padahal Darwin mengatakan bumi itu terbentuk dalam masa jutaan tahun, bukan hanya ribuan tahun lagi. Nah, nggak usah dibandingkan karena konteks sejarah pada saat teks itu ditulis ya memang belum paham sampai seperti itu, ya. Maka kita kalau belajar kitab suci itu belajar nanti, kitab ini dikarang oleh siapa, kira-kira tahun apa, pada saat itu masalahnya apa, ya. Orang yang ingin belajar lebih lanjut, belajar budayanya pada saat itu seperti apa, lalu bahasa yang digunakan untuk menyusun teks itu seperti apa. Jadi panjang lebar, kritis sekali, sehingga kita coba ya, penulis itu mau nyampein apa ketika kita sudah memahami konteks sejarahnya. Tafsir ini tidak mudah, makanya belajar kitab suci itu tidak pernah mudah. Nah, lama-kelamaan teks ini mulai ditandingi dengan metode baru. Metode ini disebut metode retoris biblis. Nah, metode ini dikembangkan oleh Monsinyur di Indonesia, itu dikembangkan oleh Monsinyur Vitus, Uskup Padang. Jadi memang disertasi doktoralnya waktu di Roma itu retoris biblis. Beda dengan metode historis kritis yang mengatakan teks ini adalah sebuah produk sejarah. Kalau metode retoris biblis itu beda. Teks ini adalah sebuah tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Maka dia mempengaruhi dengan cara seperti apa? Oh, dengan cara ada kata penting dia ulang-ulang. Kadang-kadang dia pakai kontras di atas plus di bawah minus atau sebaliknya. Oke, yaitu 2 metode yang dominan. Di samping 2 metode ini ada metode-metode pinggiran. Metode-metode pinggiran ini menjadi populer. Salah satunya adalah penafsiran ekologis. Nah, hari ini Ibu Bapak sekalian, saya udah search di di YouTube, belum pernah ada metode ini ditampilkan begitu dalam sebuah kegiatan, dan saya juga nggak pernah lihat ya. Ada sih ditulis, ada dari Lembaga Alkitab Indonesia itu, tapi mereka lebih mengarah pada ekoteologi. Hari ini akan saya tawarkan bagaimana cara menafsirkannya secara ekologi, supaya teks-teks ini berhubungan dengan lingkungan hidup. Dan Anda boleh kaget, terutama pada bacaan keempat, teksnya bisa berubah makna. Teksnya bisa berubah makna. Bacaan keempat diambil dari Injil Matius, cerita tentang seorang kaya pergi jauh. Lalu dia tinggalkan modal buat 3 orang hambanya. Ingat ya? Hamba pertama dikasih berapa talenta? 5. Hamba kedua dikasih 2 talenta. Yang terakhir dikasih 1 talenta. Waktu pulang, yang punya 5 dapat untung
5. Yang punya 2 dapat untung 2. Yang punya 1. Kenapa? Karena talentanya dikubur di dalam tanah. Coba saya tanya, tokoh protagonis di sini siapa? Pasti tuan, hamba pertama, hamba kedua ya. Yang antagonisnya siapa? Hamba ketiga. Karena hamba ketiga itu sampai dikatakan, kamu yang malas dan licik katanya. Bagi kamu itu hukuman kekal, udah kayak neraka begitu. Nanti akan kita lihat, kalau pakai tafsir ekologis begitu nggak jawabannya. Nah ibu bapak sekalian, ini cuma satu loh metode sampingan itu. Bangkitnya persamaan derajat, apa sih istilahnya, persamaan derajat antara laki-laki dan wanita, emansipasi wanita. Itu mengakibatkan para wanita mengatakan, kitab suci ini terlalu bias terhadap laki-laki, perempuan kayaknya nomor 2 begitu. Maka sekarang ada yang namanya tafsir feminis. Setiap teks yang ada perempuan dilihat, perempuan ini diperlakukan adil apa tidak. Coba saya tanya, di antara 4 orang penginjil, siapa yang dianggap paling berpihak pada wanita? Siapa? Nah, jadi kalau di Lukas itu perempuannya lebih dominan, no problem memang. Karena Lukas itu memang membela wanita. Kenapa dibela? Karena Lukas ini ingin mengajarkan tentang kerahiman Allah. Kerahiman Allah itu berarti Allah berpihak pada orang-orang yang lemah. Salah satunya siapa? Wanita. Tapi saya pernah ikut satu kuliah online dari seorang dosen ahli kitab suci perjanjian baru di Australia. Dia itu membuktikan dengan gamblang Lukas itu belum membela wanita. Pernah kita lihat wanita itu banyak banget dalam Injil Lukas. Saya pernah mengajar di warung iman dulu wanita-wanita dalam Injil Lukas. Cerita Anda pernah ingat cerita perempuan yang kena pendarahan 12 tahun, lalu dia menyentuh jubah ujung jubah Yesus, lalu dia disembuhkan kan? Nah di situ kalau lihat Injil Lukas, kita tahu teks aslinya, wanita itu dilambangkan seperti Yesus yang mengorbankan diri di kayu salib. Cuman Lukas yang menyampaikan begitu. Karena ada teks yang mengatakan, dia sudah menghabiskan seluruh nafkah hidupnya untuk berobat kan? Padahal yang kalau kita lihat dalam teks Yunaninya, bukan seluruh nafkahnya dihabiskan. Seluruh hidupnya dihabiskan. Siapa nanti di kitab suci itu yang ditampilkan sebagai orang yang mencurahkan nyawanya untuk manusia? Yesus. Makanya kegiatan perempuan itu melambangkan bagaimana Yesus nanti mengorbankan nyawanya di kayu salib. Cuman Lukas yang menulis begitu. Kayak yang lain tidak menggunakan istilah itu ya. Terus lucu, metode sampingan ini kawin lagi. Ada namanya metode sekarang ekofeminisme. Bayangkan tuh, dalam sebuah teks harus dilihat berpihak pada lingkungan hidup, berpihak pada wanita atau tidak. Itu baru sekali ekofeminisme. Jadi penafsiran-penafsiran ini saya katakan adalah sebuah alternatif. Ini saya tidak paksakan Anda pakai di pertemuan lingkungan. Silakan, nggak jadi masalah. Bahkan KAJ pun tidak menawarkan gitu metode ini. Tapi metode ini suatu alternatif karena Anda bingung mengaitkan terutama bacaan ketiga loh. Efesus bercerita tentang kesatuan jemaat. Di Efesus itu ada perpecahan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang menjadi bagian dari gereja. Itu. Apa hubungannya? Tidak ada sama sekali alam disentuh dalam bagian ketiga itu. Tidak ada sama sekali. Nah, bagaimana kita harus menyampaikan, oh, ini ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Nanti akan kita lihat ya. Jadi ini sebuah alternatif. Oke. Tadi remote-nya mana Pak? Ibu Bapak sekalian, nanti di pertemuan pertama itu ada refleksi, dibikin kotak. Refleksi itu diambil dari Kejadian bab 2 ayat 15. Dan seterusnya begitu, tapi saya hanya ambil ayat yang pertama. Kitab Kejadian bab 2 ayat 15 itu menceritakan bahwa Allah itu, kan kalau di dalam perjanjian, di dalam kitab Kejadian bab 2, yang diciptakan oleh Allah itu justru manusia dulu. Manusia diciptakan dari debu tanah, terus dihembuskan napas, ditiup, dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia diberi tugas, dan tugasnya itu ini loh. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi buat apa taman itu dibangun? Nggak ada yang ngurus. Beda dengan Kejadian bab 1. Manusia diciptakan paling
akhir. Betul gak? Di Kejadian bab 2 manusia diciptakan justru yang pertama sebelum alamnya diciptakan. Karena apa? Dia punya tugas. Nah, Kejadian bab 1 ayat 28 itu dipakai di mana? Di buku Advent tahun lalu. Dan teks itulah yang sebetulnya digugat oleh orang-orang pecinta lingkungan. Kenapa? Kitab suci itu tidak berpihak pada alam, katanya gitu. Karena ada perintah yang disampaikan kepada manusia apa? Beranak cuculah dan penuhi bumi, taklukan dan berkuasalah atas mereka. Taklukan menggunakan kata rada dalam bahasa Ibrani. Rada ini satu sumber kata dengan yarat turun. Jadi artinya kalau menaklukkan itu menjadikan bumi itu di bawah kita, itu diinjak. Lalu berkuasa menggunakan kata kabas itu biasanya digunakan dalam hubungan tuan dan hamba. Jadi silahkan ya bumi yang lain itu diperhamba. Wah itu katanya ya orang Yahudi dan orang Kristen itu yang pertama kali menafsirkan itu secara sewenang-wenang. Makanya sekarang lingkungan ini menjadi rusak. Tapi nggak sadar ya, di bab 2 ada perintah ini. Cuman saya mau tanya, apa sih maksudnya mengerjakan taman? Artinya apa ya? Menurut bayangan ibu bapak sekalian. Mengerjakan taman nih. Jadi manusia itu dicomot oleh Tuhan. Taruh di Taman Eden, tugasnya apa? Mengerjakan taman. Yang kedua, apa sih kira-kira pemahaman ibu bapak sekalian? Oh, kayak Pak Willy berkebun. Ya. Kalau lihat teks bahasa Inggrisnya to tilt itu artinya membajak sawah. Ya, tanah itu dicangkul supaya apa? Pintar Bapak ngomong apa? Menghasilkan. Makin subur, makin banyak hasil, ya. Terus yang kedua, kalau memelihara kira-kira apa? Misalnya gimana? Masih pupuk. Zaman saya kecil dulu di setiap sawah ada, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau orang Sunda bilang bebegik. Bebegik itu orang-orangan yang ditaruh di tengah sawah. Tujuannya untuk menghalau burung. Nah itu memelihara kan. Tapi sekali lagi, kenapa mengerjakan taman dan memelihara taman? Tujuannya seperti Bapak itu tadi katakan. Supaya tafsir tradisionalnya begitu. Tafsir ekologis bilang apa? Kurang ajar. Penafsiran ini tidak berpihak pada alam. Kenapa alam itu hanya berguna selama menghasilkan, bisa ngasilin buah, bisa ngasilin beras, bisa ngasilin daun teh, bisa ngasilin bunga cengkeh, baru berguna. Kalau udah gak berguna, tendang. Maka mereka mikir, gak boleh nafsirin seperti itu. Contoh ya penafsiran ekologis. Nah kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, kata mengerjakan itu avad. Dari kata avad itu ada kata avoda. Avoda itu artinya pekerjaan. Tapi avoda itu bisa berarti ibadah. Maka saudara kalau orang ustadz itu kan biasa ngomong bekerja adalah ibadah. Bekerja itu kan bahasa Arabnya amal. Amal ibadah, bekerja adalah ibadah. Tapi kalau bahasa Ibraninya lebih tepat. Karena avad itu berarti bekerja dan berdoa. Bekerja itu bagian dari ibadah. Berarti ingat loh tujuannya mengerjakan tanah itu adalah ibadah kepada Allah. Dari kata avad ini muncul kata ebed yang dalam bahasa Arab menjadi abdi. Maka saudara ketika manusia itu memelihara tanah harusnya mengabdi kepada tanah. Berarti yang lebih tinggi siapa? Manusia atau tanah? Tanah, betul. Beda dengan tadi Kejadian bab 1 ayat 28 kabas katanya gitu, taklukan. Tanah yang digencet sama manusia. Tapi kalau di Kejadian bab 2 ayat 15, siapa yang harusnya ditinggikan? Tanah di atas kita gitu. Beda ya tafsirnya kan. Saya katakan hasil tafsir tradisional dengan tafsir ekologis itu bisa bertolak belakang. Yang kedua, kata memelihara kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani syamar. Kata itu artinya shomer, syamar, melindungi sebetulnya ya. Maka kaum Shomer itu bagi orang Yahudi artinya orang-orang yang melindungi hukum Taurat, menjaga hukum Taurat. Kata syamar ini terutama dipakai ketika orang Yahudi menyelenggarakan Sabat. Jadi kalau saya melakukan hari Sabat,
Itu saya katakan ani shomer Syabat itu. Bayangkan, ingat ya, di Kejadian bab 2 beberapa ayat sebelumnya dikatakan sesudah Allah bekerja 6 hari, hari ke-7 Allah itu beristirahat dari pekerjaannya. Makanya disebut hari itu hari Sabat, karena Syabat itu artinya beristirahat. Nah, ibu bapak sekalian, bayangkan memelihara syamar terhadap tanah itu harus sama dengan memelihara Sabat. Jadi saya tanya, puncak penciptaan itu manusia yang diciptakan pada hari ke-6 atau justru ketika manusia itu beristirahat pada hari yang ke-7? Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya kan? Puncak penciptaan itu bukan hari ke-6. Bukan manusia sebetulnya. Tetapi bagaimana Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Tuh. Termasuk siapa yang harus diberikan istirahat? Tanah. Maka orang Yahudi itu ketika dia masuk ke tanah Kanaan, udah punya tanah, 6 tahun menanam, tahun ke-7 tahun Sabat, tanah itu harus dikasih rest, istirahat 1 tahun. Udah jalan lagi nanti 6 tahun, 1 tahun rest lagi. Ya, ini sampai 7 siklus, udah 49 tahun, tahun ke-50-nya istirahat total, namanya tahun jubilium atau tahun Yobel gitu. Lihat, orang Yahudi itu punya aturan yang luar biasa. Nanti di buku ini Anda akan lihat satu tokoh, ini kebanggaan kita sama-sama karena kita Fransiskan. Santo Fransiskus Asisi, dialah santo pelindung alam ciptaan ya, segala macam lah. Ada aturan sebetulnya di dalam aturan-aturan Fransiskan. Kalau dia itu punya rumah, punya biara, harus ada sepetak tanah yang nggak boleh diapa-apain. Artinya nggak boleh dikerjain sama kita, biarin aja liar begitu. Ya, tumbuh apa biarin, nggak boleh. Itu aturannya. Baik ya, ibu bapak sekalian. Sekarang kita lanjut nih. Baik, sekarang kita lihat, ibu bapak sekalian, apa itu penafsiran ekologis? Penafsiran ekologis itu fokus utamanya dalam menempatkan bumi dan semua makhluk di pusat perhatian. Jadi orang berkata kebanyakan penafsiran ini terlalu berpusat pada manusia, antroposentris. Jadi buang gitu ya. Fokus utamanya, gak usah difoto, gak usah catat, ini saya bagi nanti. Tenang aja, udah ada di Pak Hadi, tinggal dibagi nanti. Kedua, paradigmanya dari antroposentris berpusat pada manusia menjadi ekosentris berpusat pada ciptaan. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa penafsiran ekologis itu mendapat dukungan dari para ahli ya. Jadi terutama beberapa ahli tafsir modern mendukung pandangan ini sebagai respons terhadap krisis lingkungan. Di berbagai paroki tahun ini semua mengadakan seminar ekoteologi. Saya lihat di Bosco ini baru selesai Laudate Deum ya. Di Roma Indra itu di Alam Sutra ekoteologi tanggal berapa? Sekitar beberapa minggu lagi begitu. Ya, nggak tahu Lukas nanti mau ikut atau tidak. Silakan ekoteologi. Nanti kita akan lihat kenapa ekoteologi ini dikembangkan dan lain-lain. Saya nggak bisa bahas di sini. Baik ya. Jadi di dalam ekoteologi, kalau kita lihat sementara ini, dosa ini hubungannya antara siapa dan siapa? Antara Allah dan manusia atau antara manusia dan manusia, itu kan ya. Makanya kayak salib gitu, ada vertikal harusnya. Ekoteologi nggak begitu, kurang. Tambah lagi apa? Ciptaan bukan manusia. Anda berasa nggak sih setiap kali melakukan dosa banyak kemungkinan alam itu dilibatkan. Contohnya ya, zamannya Nabi Yeremia itu ada ibadah kepada berhala namanya Ratu Surga. Di Yeremia itu ada. Ratu Surga ini Dewi Ishtar, Dewi kesuburan. Dilambangkan sebagai patung wanita dengan banyak buah dada dan sedang mengandung. Biasakan buah dada banyak itu melambangkan kesuburan wanita, lalu mengandung juga kesuburan wanita. Dewi ini seneng banget makan buah anggur. Anggur itu kan kita lihat lambang kesuburan kan. Satu rencengan itu banyak banget itu. Makanya buah dada juga harus kayak anggur gitu. Nah makanya kalau mau memuja Dewi Ratu Surga ini, mereka bikin kue kismis. Mau bikin kue pakai apa?
pakai kayu bakar. Siapa yang cari kayu bakar? Anak disuruh cari kayu bakar di luar ya. Udah gitu kan harus nyalain api. Yang nyalain api siapa? Bapaknya nyalain api. Lalu adonannya yang bikin ibunya. Dosa ya itu ya. Berjamaah lu satu keluarga. Tapi melibatkan alam nggak? Apa? Kayu, tepung yang dibikin, gula, kismis, ragi mungkin ya dipakai begitu. Maka kata ekoteologi, mana mungkin kalau mau bertobat itu hubungannya hanya Allah dan manusia atau manusia dan manusia tanpa. Nah, makanya ketika hukuman Allah itu disampaikan kepada manusia bentuknya selalu apa? Gagal panen, kekeringan, serangan hama, sakit, penyakit. Betul kan ya? Ada hubungan dengan ini alam? Ada. Kan kita nyobain pandemi. Alam digugat nggak? Digugat ya. Baik. Jadi konsep segitiga ekologis menekankan hubungan antara Allah dan manusia juga melibatkan ciptaan lain secara utuh. Maka relasi ini menjadi tiga ya. Allah, manusia, dan bumi. Nah, sekarang kenapa sih keluar tafsir ekologis? Ada dua alasan. Nomor satu, krisis lingkungan hidup. Mana mungkin teks kitab suci dibaca di tengah krisis lingkungan hidup tapi caranya sama saja. Anda tahu kan, banjir badang yang menyerang Aceh dan Tapanuli, Cisarua, tanah longsor. Ya, kemarin saya baru lihat lagi banjir di Tegal. Ada orang yang motor berhenti, anak kecil bantu dorong, malah dia jatuh hanyut sampai mati ke bawah. Ini gara-gara apa? Krisis lingkungan hidup. Masa membaca kitab suci itu nggak maju-maju? Itu ya katakan ya. Yang kedua, pandangan dunia yang semakin ekologis. Saya mulai dulu. Tahun 1962, itu ada seorang wanita mengarang kitab, buku ya, yang berjudul Silent Spring. Silent Spring, musim semi yang sepi, yang sunyi. Buku itu dikarang di Amerika Serikat oleh seorang wanita namanya Rachel Carson. Kenapa dia mengarang buku itu? Ibu bapak tahu, tahun 60-an itu dunia lagi terobsesi dengan penggunaan pestisida. Apa pestisida yang paling terkenal pada saat itu? Yang sekarang udah nggak dipakai lagi. Waktu saya kecil, DDT. Dulu itu DDT itu disemprotkan seret di mana aja, mau di jalan kek. Maka di Amerika itu DDT ketika disemprotkan itu anak-anak seneng banget. Mr. Fogman katanya, fog itu kabut ya. Mereka itu wah enak nih turun kabut, padahal itu kabut DDT. Suatu kali DDT itu disemprotkan di sebuah tempat sanktuari burung gitu, tempat perlindungan burung. Orangnya kaget, burungnya mati semua. Berarti DDT itu nggak aman, ya kan? Nah orang ini kenal dengan Rachel Carson itu, tolong dong cari orang di Washington, di pemerintah pusat, stop ini DDT. Nah sambil menunggu jawaban dari Washington, dia karang buku itu dan jadi bestseller. Saya lihat itu dokumen sejarahnya ya. Bagaimana wanita itu dihujat banyak oleh para ahli. Bahkan majalah Time saja mengatakan, nonsense katanya perempuan itu bukan saintis, bukan seorang ilmuwan. Dia mau menggugat para ahli. Para ahli keluar dokter sana, dokter sini, gak punya bukti DDT itu aman. Sekarang Anda bisa mengatakan aman atau tidak? COVID kan vaksin ya. Banyak yang sudah merasakan dampaknya. Saya kan punya teman dokter ICU di Siloam. Dia mengatakan, Pak, sejak pakai vaksin banyak sekali kasus kanker pada usia lanjut. Biasanya zaman dulu udah 85 tahun tuh jarang kena kanker. Sekarang itu kalau masuk ke ICU itu ada 5-6 pasien 87 tahun kanker rahim, 90 tahun kanker paru-paru. Padahal tidak pernah merokok sama sekali. Yang lucu lagi, siapa ya waktu itu? Waktu saya bawain rekoleksi di wilayah Satora, saya lagi ngomong entah sama Ahyung atau sama siapa ya?
Saya bilang, kok saya jadi pelupa ya sekarang? Saya bilang gitu. Saya juga sama katanya. Lalu orang mengatakan, kemungkinan besar mudah lupa itu adalah satu dampak dari vaksin. Gitu. Jadi orang itu mempunyai pandangan dunia itu terhadap ekologi menjadi lebih concern. Karena apa? Dunianya rusak. Lalu ada seorang sejarawan pada tahun 80, itu namanya Lynn Thousand White Jr. Dia itu mengarang sebuah artikel di majalah Science begitu ya. Dia katakan, tahu nggak siapa penyebab kerusakan lingkungan hidup? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen katanya. Kenapa? Karena mereka punya Kejadian bab 1 ayat 28. Kabas, taklukan, berkuasalah, dan itu dimanfaatkan oleh kalian. Nah sekarang kita lihat di gereja Katolik 2001 di hadapan audiensi umum, Paus Santo Yohanes Paulus II, ini pelindung wilayah saya, menyerukan perlunya pertobatan ekologis. Dulu nggak pernah kepikir pertobatan ekologis. Mana ada istilah itu? Nggak ada. Yang kedua, ada teolog Katolik itu namanya Dennis Edwards mengembangkan ekoteologi. Komitmen terhadap ekoteologi belum menempati tempat di pusat pemikiran umat Kristen, makanya gereja dipanggil untuk pertobatan ekologis. Maka kalau kita sekarang bertanya, tahun ini keutuhan alam ciptaan, emangnya gereja sudah benar-benar berpikiran secara ekologis? Mungkin hanya segelintir orang, Suster Iren, iya. Yang lainnya sudah atau belum? Gak tahu. Dulu ya waktu Paus Fransiskus datang, itu kan kita melihat kelompok Laudato Si yang pakai topi caping begitu, lalu mereka sibuk mengut sampah kan. Nah, beberapa hari kemudian itu saya di lansia itu bawakan tema BKS, saya lihat Suster Irena ini diangkat gitu ya, lututnya itu lagi dipijit-pijit, dikasih salep. Kenapa Suster? Voltaren biasa katanya sakit lutut. Nah Suster kemarin lincah banget, saya bilang gitu di Senayan, turun naik itu hebatnya, dia bilang gitu. Hari itu saya nggak berasa sakit, sekarang sakitnya begitu. Tapi Suster ini lo kasih lihat dokumen ke saya nih, Pak, lihat nih Pak, nih perempuan ini ya, katanya. Kelompok ini umat Teresia, orang-orang kaya tinggalnya di benteng semua, lagi milah sampah. Tapi sekali lagi, ini pemikiran umum atau tidak? Nah itu yang perlu dijawab. Baik, sekarang Ibu Bapak sekalian, ya, penafsiran ekologis ini dikembangkan oleh orang ini, namanya Norman Hebel. Dia pendeta gereja Lutheran. Jadi pendeta, orang Lutheran, ahli perjanjian lama, ahli kitab suci. Dia adalah tokoh kunci yang memperkenalkan cara membaca kitab suci dengan pendekatan ekologis. Nah saudara, di Australia dia tinggal di Adelaide. Kapan ya kita ke Adelaide? Tahun ini atau tahun lalu? Tahun lalu Lebaran. Di Adelaide itu di Australia Selatan, itu kota yang tamannya banyak banget. Jalan dikit mentok taman, jalan dikit mentok taman. Sampai anak saya bilang, aduh kok Jakarta udah jadi ruko atau jadi mall kan? Kan Jakarta kan gatel ya, nggak bisa lihat itu. Nah lalu dia itu bikin satu proyek namanya The Earth Bible Project. Lalu dia merumuskan 6 prinsip keadilan ekologis sebagai panduan bagi para pembaca untuk menafsirkan teks secara ekologis. Jadi dikasih tahu, kalau mau menafsirkan kitab suci secara ekologis itu ada 6 prinsipnya. Nah prinsipnya itu ini. Nilai intrinsik, kedua keterhubungan, ketiga suara, keempat tujuan, kelima penata layanan, dan keenam perlawanan. Saya jelaskan satu-satu, tenang aja. Nomor 1, apa sih nilai intrinsik? Bumi bukan sekedar alat ekonomi. Kalau kita cuma melihat pohon itu karena pohon ini punya manfaat buat kita, lihat tanah karena tanah bermanfaat kita, lihat sungai karena sungai bermanfaat buat kita, belum cukup. Tanah itu punya fungsi lain, punya nilai lain pada dirinya sendiri, bukan sekedar alat ekonomi. Nilai ini diberikan oleh Tuhan kayak ini loh.
Aceh Tapanuli itu kan kita tahu Bukit Barisan itu hancur, botak gitu benar-benar. Botak. Jadi hutan ini bukan cuma punya nilai ekonomis kayunya, tapi dia punya manfaat lain nggak? Apa? Apa? Menjaga cadangan air, mencegah longsor tanah dan lain-lain ya, kesetimbangan oksigen dan lain-lain. Ini yang hilang. Nilai ini diberikan oleh Allah, bukan ditentukan oleh ciptaan itu bermanfaat atau tidak. Makanya tadi ketika kita melihat, memelihara tanah dan menjaga tanah itu karena supaya dia menghasilkan lebih banyak, itu nggak cukup. Harus dilihat dia punya nilai lain atau tidak. Kedua, konektivitas, keterhubungan. Semua ciptaan saling terhubung dalam jaring kehidupan atau ekosistem yang kompleks. Dan kita tidak pernah merasakan bila satu mata rantai dari ekosistem itu rusak, kehidupan seluruh manusia akan habis. Nah, ketika di Wuhan ini muncul pandemi COVID, orang bilang penyebabnya apa? Orang Cina rakus makan kelelawar hitam katanya di pasar itu. Saya Desember lalu saya ke Wuhan, lalu saya tanya masih sopir, berapa tahun yang lalu ini pusat COVID ya? Iya katanya gitu. Ada cerita Pak katanya, di satu apartemen, pada apartemennya ratusan unit, ada seorang ibu itu anaknya panas 40 derajat, tidak punya obat panas. Dia ketok loh, seluruh ruangan yang ada di apartemen itu minta obat panas. Gak ada satupun yang buka pintu. Kenapa? Takut ketularan. Padahal mungkin punya obat panas. Begitu. Lalu dia katakan kesimpulannya, manusia itu pada dasarnya semua takut mati. Takut mati. Maka kenapa ya bisa ada COVID? Kelelawar hitam itu kemungkinan besar membunuh atau berperan gitu dalam ekosistem. Ketika dia dicabut, mata rantai itu putus, maka ekosistem menjadi terganggu. Nah ini ya yang harus kita lihat. Yang ketiga, nah ini yang penting nih, suara. Bumi itu berbicara loh. Punya hak untuk bersuara, punya hak untuk didengar. Maka dalam teks itu, kita diajak untuk mendengarkan bumi itu menjerit atau tidak. Atau bunyi itu berpuji syukur atau tidak. Maka kemarin si Mario ikut Romo Joseph ya di Laudate Deum di Bosco ngajar kitab Yoel. Kitab Yoel kan bercerita tentang tanah yang diserang oleh hama belalang. Hama belalang. Lalu ada kekeringan panjang lebar. Ini bumi berbicara. Maka ketika kita lihat tanah itu tidak menghasilkan, menjadi kering, menjadi mandul, itu berarti suatu tanda bahwa dia berbicara. Nih kayak Pak William pasang pohon itu kan bingung. Biasanya berbuah banyak, kenapa buahnya tahun ini sedikit? Pasti dia mikir. Karena dia berbicara dan menjerit. Nih Pak. Nih lupa sesuatu. Nah itu pasti. Dan dia pasti akan cari itu. Istri saya juga begitu kan. Kalau anggrek, kok berbunga udah lama gak berbunga. Pasti dia berpikir. Di rumah juga nanam ceri ya. Kalau cerinya gede, kita tahu, dia bersuara nih, dia memuji syukur. Saya keluarin gede. Tapi kalau kecil gitu, kenapa gitu? Pasti ada sesuatunya, bumi itu bisa berbicara ya. Terus, tujuan alam ciptaan itu bukan hanya sebagai latar belakang panggung drama manusia. Tadi ya, Allah dan manusia bumi cuma jadi panggung. Tidak. Alam itu punya peranan dan tujuan dinamis di dalam rencana keselamatan. Makanya perlu ekotologi itu begitu. Ketika manusia bertobat, juga harus melibatkan alam cipta. Nah, ini bahasa Inggrisnya stewardship, diterjemahkan penata layanan bersama. Jadi ingat, manusia itu mitra Allah, bukan penguasa. Maka manusia itu punya panggilan untuk menjaga bumi dan merawat seluruh isinya, bukan untuk menguasainya secara sewenang-wenang. Maka saudara, panggilan untuk melayani kehidupan bersama dengan ciptaan lain, bukan cuma manusia sendiri. Anda tahu benua Amerika itu kan penduduk aslinya bukan orang-orang kulit putih, tapi orang Indian. Kulitnya berwarna. Ada satu pepatah yang dipertahankan sampai sekarang oleh orang-orang Indian itu. Bunyinya begini.
baru kalau pohon terakhir sudah kalian rusak, sungai terakhir sudah kalian racuni, dan ikan terakhir sudah kalian tangkap, baru kalian sadar kalian tidak bisa makan uang. Nih abis acara ini kan dikasih snack. Anda makan nggak? Makan ya? Oke. Tapi Hadi bikin polisi baru, repot. Dikasih duit aja lah, 20.000. Berapa sih sekarang di DPH? Ada DPH ngasih berapa sih? Snack itu 20.000. Nih 20.000, 15.000 kasih, 15.000. Udah ya. Dimakan nggak 15.000-nya? Dimakan nggak? Duitnya dimakan nggak? Nggak mungkin. Yang dimakan apa? Makanan. Makanan dari mana? Ciptaan lain. Bukan duit ya. Baik. Terus, yang keenam. Nah itu yang harus kalian ketahui. Bumi itu kalau menjerit nggak diladenin bisa melawan. Nah keluarlah banjir bandang, hujan. Dulu mah kita belajar, sekarang nggak pernah diajarin lagi waktu saya SD. Maret sampai September musim kemarau, ya kan? September sampai Maret musim. Sekarang ada nggak itu? Nah itu dia. Jangankan begitu, ya kan? Saya bingung, di rumah saya kan ada bagian yang masuk air gitu. Jadi kita harus tutup pakai kray. Itu bingung ya. Mendung tutup, katanya keluar matahari terang. Matahari terang, lari lagi nutup, tiba-tiba hujan. Benar kan setiap hari begitu ya? Itu mengatakan bumi itu melawan ketidakadilan. Ini hari ini coba Anda lihat, saya udah lihat matahari tadi gitu. Ramalan cuaca tidak pernah tepat lagi. Ketika dieksploitasi melampaui batas, bumi ini bereaksi. Misalnya perubahan iklim tadi sudah kita lihat, bencana alam ya, sebagai bentuk resistensi terhadap perlakuan yang tidak baik. Itu 6 Z. Jangan takut, nanti saya kasih contoh ya. Baik, sekarang kalau sudah begitu kita lihat metodenya atau caranya gimana. The Earth Bible Project ini mengembangkan 3 pendekatan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada teks. Nomor 1, teks itu harus dibaca dengan kecurigaan. Bumi diperlakukan tidak adil atau tidak, itu begitu. Yang kedua, diidentifikasi. Kalau kita udah curiga dulu ya, baru diidentifikasi. Oh bener lu. Di mana diperlakukan tidak adilnya? Ketiga baru, oh bagaimana cara kita memulihkan ketidakadilan itu, retrieval. Jadi ada 3. Jangan takut, nanti saya kasih contohnya. Kita mulai dulu ya. Kecurigaan atau suspicion itu artinya bersikap kritis terhadap bias antroposentris. Maka tadi saya katakan bacaan keempat, tokoh protagonis, hamba pertama, hamba kedua, dan tuannya. Benar kan? Hamba ketiga antagonis, maka dia licik dan malas, dihukum masuk neraka. Ini kalau mikirnya manusia doang begitu katanya. Coba kalau mikirnya dari sudut alam yang ada di situ, apakah tafsiran masih tetap sama atau tidak? Kita bertanya-tanya, siapa yang di dalam teks ini didengarkan dan siapa yang dibungkam? Anda pernah baca di kitab Kejadian, Ishak ketemu dengan Raja Filistin, Gerar namanya. Lalu Ishak tuh pintar banget bikin sumur begitu ya. Nah, kalau dicerita itu sumur itu kayaknya di dalam tafsir tradisional udah nggak sama sekali, nggak pernah ditafsirkan sama sekali, nggak pernah. Hanya satu aja dalam bahasa Ibrani, sumur itu BR. Sumurnya ada 7, Sheva, jadi BR Sheva. Oh dari situ tuh keluar nama kota BR Sheva yang merupakan kota paling selatan di Palestina, titik itu aja. Kalau tafsir ekologis mengatakan enak aja ya, ketemu tanah dibolongin, ketemu tanah dibolongin, kita tahu kan? Jakarta setiap tahun turun berapa senti? 5 senti. Kalau kita lihat tahun 92 ketika paroki Santo Lukas itu dibangun, saya mau naik ke gereja itu naik anak tangga ada 6 atau 7, naik tangga dulu. Sekarang rata jalan karena apa? Jalannya ditinggikan, tapi tanahnya juga amblas turun. Susuran Ursulin coba dulu. Sekarang udah kayak apa ya? Masuk ke dalam, kasihan tuh. Susur-susurnya ini taruh tua-tua lagi di situ ya kan? Turun banget. Air masukkan setiap kali kalau hujan lebat. Nah, saudara, apakah kepentingan manusia menindas kepentingan bumi atau tidak? Itu ditanya. Ya. Lalu yang kedua, identifikasi. Itu berarti berempati dan berusaha berpihak pada bumi atau ciptaan bukan manusia lain yang muncul dalam teks. Jadi bumi ini mengalami apa? Jadi bukan hanya manusia yang dilihat gitu. Yang ketiga baru kita memikir mengangkat kembali peran bumi dan ciptaan lain yang terabaikan dalam teks. Berarti memulihkan keadilan ekologis
dan menemukan potensi teks yang pro ekologi. Jangan takut, gampang kok nantinya. Jadi saya singkat sekarang metode penerapannya. Pilih teksnya, lalu kan ajukan pertanyaan kritis berdasarkan prinsip keadilan teolog ekologis ya. Ketiga, terapkan 3 pendekatan tadi, baru kita tarik kesimpulan. Gampang. Kalau belum lihat contoh, belum tahu. Contohnya kita praktekkan ke dalam 4 teks yang digunakan di dalam buku panduan APP ini. Kalau nanti kita lihat di buku panduan, tafsirnya kurang ekologis. Ya, setiap pertemuan ya itu lagi dan itu lagi yang dibahas selalu. Nah, Ibu Bapak sekalian, nanti dalam 4 teks ini saya akan jelaskan tafsir tradisionalnya dulu apa. Baru kita masuk ke dalam tafsir ekologis, lalu kita bandingkan ya. Ini bacaan pertama. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 24 sampai 29 ya. Saya bacakan saja. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, teksnya gampang. Saya tafsirkan sekarang tradisional. Teks ini adalah kutipan atau potongan dari kisah pewartaan Paulus di kota Athena. Jadi dalam perjalanan misi kedua, di Kisah Para Rasul, Paulus itu mampir ke Eropa. Lalu dia mengunjungi Yunani, Athena ibu kota. Tapi meskipun sebagai ibu kota, Athena itu sudah kehilangan pamor sebagai kota dagang. Sudah digantikan Korintus. Tapi dia masih terkenal sebagai kota pendidikan, kayak Yogyakarta. Yogyakarta kan dulu pernah jadi ibu kota RI, sekarang kita lebih kenal sebagai kota pelajar. Ya kan? Maka di sana banyak orang pinter yang setiap hari ingin belajar hal-hal yang baru. Nah, ibu bapak sekalian, Paulus jalan-jalan di Athena, dia kaget melihat banyak sekali apa? Kuil. Kuil ini untuk dewa A, kuil ini untuk dewa B, dewa C, dewa D, dan seterusnya. Masih ada lagi loh. Dia melihat ada mezbah yang ditujukan kepada dewa yang tidak dikenal. Ibu bapak sekalian, ini agak mirip sebetulnya dengan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kan kita nanya-nanya 1 November ya, kenapa sih masih ada Hari Raya Seorang Kudus? Orang kudus mah semua juga punya pestanya kan? Siapa orang kudus yang gak punya pesta? Semua punya pesta. Fransiskus Assisi punya 4 Oktober, Maria Magdalena punya 22 Juli ya. Maria banyak sekali, Yohanes Pembaptis punya. Siapa yang gak punya? Petrus Paulus punya, semua punya. Lalu kenapa ada Hari Raya Semua Orang Kudus? Gereja ingat martir lu yang gak ketahuan, gak catat dalam sejarah, membela iman mati. Mereka juga perlu dikenang, ya kan? Maka dibuat Hari Raya Semua Orang Kudus 1 November. Paulus pinter. Ketika dia ngajar, dia bilang gini, kalian religius ya, setiap dewa punya kelenteng. Bahkan kamu punya mezbah untuk dewa atau Allah yang tidak kalian kenal. Justru karena kalian gak kenal, saya kenalin siapa dia, kata gitu. Itu cara Paulus mengajar. Ya. Baik, sekarang kita lihat teksnya. Dia ngomongnya seperti apa. Ini kepintaran Paulus nih. Coba baca bareng-bareng. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Saya tanya, ayat ini kalian temukan di mana? Hah? Di mana? Jangan bilang dari Kisah Para Rasul, bukan. No, jangan di kitab suci. Kalian menyebut itu sering banget. Di mana? Hah? Doa Bapa kami nggak ada. Pinter, tepuk tangan untuk ibu ini. Syahadat para rasul. Apa yang pertama? Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi,
Jadi ini adalah dasar iman nomor satu dari orang Kristen, juga orang Yahudi. Coba Anda lihat, ayat pertama dari kitab suci, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh, dia kenalkan, Allah yang mau saya kenalkan kepada kalian itu Allah ini, katanya gitu. Allah ini. Padahal dia mengajarkan apa? Iman yang paling dasar dari agama Yahudi maupun agama Kristen, ya. Terus karena terlalu banyaknya kelenteng di sana, dia katakan, aduh, Allah mah enggak pernah tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan gak perlu dilayani oleh tangan manusia. Mungkin dia melihat banyak pakai saji-sajian dan lain-lain begitu ya. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Kenapa? Wong dia yang memberikan hidup. Lalu mau dikasih apa lagi, kata Paulus itu. Lihat ya. Tahu dari mana dia kasih hidup? Dari satu orang saja, Adam. Ia telah menjadikan seluruh umat manusia. Lalu kenapa diciptakan bumi? Oh, karena manusia itu perlu tempat tinggal, mendiami seluruh muka bumi. Lalu ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Jadi yang menentukan musim siapa? Tadi siapa yang ngomong ya sekarang? Tiap hari nyampur hujan dan panasnya. Siapa yang menentukan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia? Tuhan. Kalau dulu nggak pernah diajarin Tuhan. Oh, katanya kalau lagi itu bertiup angin pasat dari mana, utara angin dari selatan dan segala macam. Sekarang nggak pernah diajarin lagi ilmu-ilmu itu karena diketahui sama anak-anak. Hujan sama panas semua lihat weather map. Bukan pakai begituan. Dan ini kasihan loh untuk para petani. Di mana mereka lagi perlu air, panas. Ketika mereka lagi perlu kering, hujan. Nah itu makanya akhirnya harus membeli beras dari negara lain. Karena sudah tidak bisa menghasilkan beras lagi. Gak ngerti. Terus, dia juga yang menentukan batas-batas kediaman. Jadi kalau Amerika bilang Greenland itu punya saya, dari mana? Siapa yang menentukan batas-batas kediaman? Nah itu harus tahu ya. Sekarang kenapa dilakukan semua itu oleh Allah? Supaya, ini tujuan, kan tadi kan ada tujuan. Mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari dan menemukan Dia. Walaupun Ia itu tidak jauh dari kita masing-masing. Coba sekarang Anda lihat teks ini baca. Ia menjadikan manusia untuk mendiami seluruh bumi. Jadi ada manusia, ada bumi, ya. Ada ciptaan lain dalam bentuk musim, batas-batas geografis, batas-batas ekologis dan lain-lain. Tujuannya supaya ketika manusia ini bekerja sama dengan bumi, mereka bisa mencari Allah. Dan mudah-mudahan mereka bisa menemukan Dia. Kenapa? Karena manusianya bego. Dia harusnya bekerja sama dengan, nah ini dilupakan. Gitu kurang lebih ya. Saudara, kenapa? Allah itu tidak jauh dari kita masing-masing. Kalau di kitab Putra Sirah kalau nggak salah, Allah itu hanya sejauh tangan gitu katanya begitu ya. Dia nggak jauh kok, nggak jauh. Karena Allah itu ada di seluruh ciptaannya. Maka sekarang kata Paulus, ngapain Allah itu di kerangkeng, di kuil-kuil? Tempat tinggal Allah di mana? Ya di seluruh alam ciptaannya menjadi tempat tinggal Dia. Begitu. Kalian gak usah kerangkeng-kerangkeng, gak ada gunanya. Nah terus, dasar Paulus ya pinter banget. Dia kan tahu dia lagi ngomong di depan para filosof di Athena. Orang-orang pinter. Dia kutip pujangga-pujangga Yunani. Nah, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini dari Epimenides kalau nggak salah. Terus, karena kita berasal dari keturunan Allah ya. Kita keturunan Allah. Ini dari Arates kalau nggak salah begitu. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas, perak atau batu. Dia nyindir apa? Berhala, ya kan? Emas, perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi Paulus pintar ya. Dia melihat di Athena banyak kuil, banyak penyembahan berhala, tapi ada mezbah yang
ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal. Ini saya perkenalkan sekarang pada kalian. Allah yang tidak kalian kenal itu justru yang menjadikan manusia dan bumi. Jadi dia tinggal dong di dalam bumi juga. Mau ngapain kalian kerangkeng pakai kelenteng-kelenteng seperti ini, gak ada gunanya katanya gitu. Dan gak usah kalian layani karena dia gak butuh apa-apa, dia yang kasih hidup kok. Terus aduh sorry ya, gak sama dengan emas, perak atau batu. Oke, ini tafsir tradisional. Sekarang kita lihat tafsir ekologisnya ya. Nanti kalau ini bisa dilihat, tetapi gak perlu kalau nanti di lingkungan itu bahas kayak gini. Ya, tugas kita di lingkungan menceritakan kembali poin-poin ini yang ditekankan gitu. Anda kan udah belajar kemarin itu fasilitator kitab suci, diajarin apa? Pasti 7 step. Ya, diajar itu ya. AT-AT, look, love, listen. Yang gitu-gitu diajar, metode Bapak, Lectio Divina dan lain-lain. Kalau usulan saya diterima di bulan kitab suci ini, saya memperkenalkan metode baru namanya story retelling. Menceritakan kembali. Kalau ibu bapak sekalian melihat cara saya mengajar, saya nggak pernah mengajar itu seperti saya guru, tapi seperti saya lagi dongeng. Dan itu story retelling, itu memang kesukaan saya gitu. Nah jadi story retelling itu ya, kalau misalnya sekarang saya ngelihat hujan gede nih. Hujan gede itu saya suruh ceritain sama istri saya pulang. Bagaimana istri saya bisa tertarik? Kalau saya bisa ceritakan satu detail, bahkan lebih banyak. Saya lihat tadi Bu Jenny basah kuyup, nah pasti dia denger. Oh, dandanannya gimana? Copot apa enggak? Pasti dia tanya. Ya kan? Itu pasti karena saya kuasai apa? Detail. Maka nanti waktu menceritakan kembali, kebanyakan dari kita itu kebanyakan lihat bukunya, teksnya dibaca gitu. Kadang-kadang dilupakan detail-detailnya itu apa gitu. Mengajar itu justru paling penting adalah detail, kan manusia itu suka detail yang umum-umumnya udah tahu, males. Pasti kalau ada sesuatu itu ingat. Ya. Oh, dikasih snack atau nasi box? Snack. Gak menarik ceritanya. Tapi dia bilang gitu. Gila, snacknya keras banget tuh. Lempar anjing mati. Pasti. Dikasih apa sih? Nanya lagi pasti. Pasti itu. Maka story retelling itu harus mengandalkan kita menguasai teks sesungguhnya. Mempelajari detail-detailnya. Detail-detailnya ini. Yuk sekarang kita lihat. Kecurigaannya apa? Allah tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Allah itu dianggap jauh banget. Transenden katanya. Tapi ingat loh. Kalau Anda pernah belajar teologi, Allah itu punya 2 sifat. Transenden, tinggi di atas manusia, tapi juga imanen. Berada di tengah-tengah kita. Ingat, jangan dilupakan loh, Allah juga imanen. Allah itu ada di dalam ciptaannya. Maka ada wahyu alam atau wahyu kosmis ya. Kalau kita ngelihat, kalau ke Bromo, lagi cantik banget lihat kepundannya begitu ya. Hebat banget ya. Kalau Anda ke Tangkuban Perahu, coba sekali-kali jangan naik di puncaknya, tapi di tengah-tengahnya itu ada path, jalan kecil begitu. Kita bisa sampai ke kepundan tengahnya, itu bagus banget. Lalu pada saat itu, ada gak sih manusia bisa bangun sebagus Gunung Tangkuban Perahu? Ada, Sangkuriang, cuman itu doang jawabannya, ya kan? Gak bisa, gak ada. Terus yang kedua, Allah ini tidak dilayani oleh tangan manusia. Padahal orang Athena itu religius tuh. Mau beribadah. Tapi dikatakan tidak dilayani oleh tangan manusia. Maka pertanyaannya, agama itu hanya berpusat pada liturgi saja, tapi mengabaikan keadilan ekologis. Sekarang untung setiap kali, jangan bawa sampah dan lain-lain. Saya lihat kegiatan, puji syukur aja udah gak ada kan, pakai tayangan. Dulu ingat gak, misa kita pakai teks misa ya, yang diterbitkan oleh Xaverian SX itu. Itu kemana sisanya kalau udah gak kepake? Sampah tuh. Ya, orang Sunda bilang runtah, sampah. Betul. Jadi agama itu ingat loh, ya, bukan berpusat pada penyembahan, tapi mengabaikan keadilan ekologis. Yang ketiga,
Allah yang menentukan batas-batas kediaman manusia. Nah, maka saudara, apakah batas-batas kediaman ini menyangkut masalah geografi dan sumber daya alam, mengabaikan batas-batas kediaman sebagai batas-batas ekologis yang harus dihormati? Kalau ngelihat Freeport ya, terus juga bukan cuma Freeport, penambangan batu bara di Sulawesi dan lain-lain itu hancur loh. Hancur banget benar-benar ya. Nah ini dikatakan Allah sudah menentukan batas-batas. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, kegiatan eksplorasi, kayak memanfaatkan sumber daya alam itu harus ada batasnya. Nah ini kecurigaan ini ada. Ibu bapak sekalian, sekarang hidup itu dipermudahkan dengan AI ya. Terus terang nih buat ini saya pakai AI. Males sekarang bikin pakai PowerPoint lama. Saya kasih aja PDF-nya dan langganannya murah kok, cuman 900.000 seumur hidup. Seumur hidup. Kirim PDF-nya. 3 menit lah kurang lebih keluar udah. Mau berapa PPT-nya silakan. Pakai bahasa apapun bisa, ini saya jadiin bahasa Cina aja bisa. Kalau kurang bagus saya tinggal ulang lagi. Minta gambar lebih bagus nanti keluarin lagi dan segala macam. Menolong manusia? Ada yang dikorbankan nggak? AI itu mengandalkan kekuatan database. Maka sekarang di tengah lesunya perekonomian ada satu bisnis yang tidak pernah padam, data center. Tapi data center ada 1, 2, kemungkinan 3 yang lagi saya pernah urus begitu ya. Data center itu membutuhkan banyak sekali energi. Listriknya itu untuk satu gedung udah bukan kilowatt lagi, megawatt. Sekian megawatt dan harus 2 sumber. Jadi kalau dia butuhnya 5 megawatt, harus 5 megawatt dari gardu sini, 5 megawatt dari gardu sini. Maka saudara nanti peperangan antar negara itu karena energi. Makanya Greenland, energi kan? Benar kan? Tuh. Karena manusia tidak tahu batas. Kemudahan-kemudahan itu bisa bermasalah. Nah sekarang kita sudah tahu kecurigaan itu ada, sekarang kita mulai identifikasi. Allah menjadikan bumi dan segala isinya adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tahu kata Tuhan? Kyrios. Artinya apa? Kalau kita menyebut Allah sebagai Tuhan, berarti dia yang memiliki kita. Tuan. Ini memang kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan dan Tuan ya, tapi kalau bisa bahasa Jawa atau bahasa Sunda, Gusti. Gusti itu bisa 2 maknanya. Bisa manusia yang dipertuan ya, bisa juga artinya Tuhan begitu. Jadi ingat loh, bumi ini bukan milik manusia, milik siapa? Milik Tuhan yang punya nilai. Bukan hanya nilai ekonomi. Jadi enak aja tanah digerok, diambil isinya udah gitu tinggalin. Tanah itu punya siapa? Nggak bisa diperlakukan sewenang-wenang. Terus, keterhubungan. Dia yang memberi hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari 1 orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi saudara, kita itu hidup dalam sebuah jaring kehidupan. Ekosistem yang universal. Dan semua ini bersumber dari satu sumber yang sama. Manusia ini bergantung sepenuhnya pada tatanan kehidupan yang dirancang Allah. Dan melibatkan seluruh ciptaan. Itu yang sering dilupakan oleh manusia. Suara, lihat. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Paulus mengutip pujangga Yunani untuk menyampaikan kebenaran. Orang Yunani itu nggak kenal Allah. Mereka kan bangsa-bangsa kafir. Mereka sampai bisa ngomong seperti begini, dianya kira-kira siapa? Orang Yahudi tidak kenal Allah, dia kenal dewa. Dan dewa bagi mereka seperti manusia biasa. Berarti kalau dia katakan orang Yunani bilang, dia kita hidup di dalam dia, dianya kira-kira apa? Bukan Allah, alam ciptaan. Ketika mereka itu bengong, lihat langit, lihat bintang, lihat segala macam. Oh, di dalam dia itu kita hidup. Betul kan? Dia menyampaikan suatu kebenaran. Berarti ini suara alam itu dimunculkan lewat kata-kata Paulus.
Pujangga-pujangga kalian itu mengatakan di dalam alam kita itu hidup, kita bergerak, kita ada. Maka seperti tadi orang Indian bilang, kalian gak sadar ya? Kalau nanti pohon terakhir kalian sudah rusak, sungai terakhir sudah kalian racuni, ikan terakhir sudah kalian tangkap, baru nyaho katanya, baru tahu kalian tidak bisa makan itu yang namanya duit. Ya benar. Terus sekarang tujuannya, kan tadi ada kata supaya ya. Kenapa sih dibikin siklus musim? Ada musim kemarau, musim hujan, ada 4 musim. Dan batas-batas kediaman manusia, entah ekologis, entah geografis. Itu ada tujuan supaya memfasilitasi upaya manusia untuk mencari Allah. Jadi dengan kata lain, Allah itu minta supaya kita itu bekerja sama dengan alam, tujuannya supaya kita menemukan Allah. Jadi bisa nggak menemukan Allah tanpa bekerja sama dengan alam ciptaan? Nggak bisa. Lanjut. Penata layanan, nah ini dia. Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Artinya Allah tidak dapat dikurung oleh proyek budaya manusia semata. Seluruh langit dan bumi adalah kuil Allah. Saya baru ngomong nih sama Romo Indra, ketemu Romo Indra yang ahli kitab suci ya. Saya bilang itu kalau di Jakarta itu sekarang bangun gerejanya modelnya kontemporer gitu ya. Betul ya, Regina Coeli, Stella Maris. Kemarin kita ke Lubang Buaya Kalvari, kaget banget, udah lama. Kan dulu ngajarnya masih di Bedeng, sekarang sudah jadi gedung yang begitu cantik. Terus di Semarang gedung-gedungnya didesain kontemporer gitu gak sih? Oh enggak. Di Semarang gak ada. Di Keuskupan Semarang itu gak ada gereja-gereja yang modelnya kontemporer seperti itu. Karena siapa yang meletakkan dasar arsitektur gerejanya? Romo Mangun. Anti begituan. Jadi gereja itu harus lebih natural menggunakan bahan-bahan. Makanya coba kalau kita ke Ganjuran segala macam, beda kan, model-model arsiteknya itu berbeda. Di sini nggak pernah. Saya itu pernah ngomong waktu saya masih jadi DPH. Kalau nanti suatu saat gereja ini dirubuhkan, jangan bikin kayak Regina Coeli karena nggak pantas ya. Di gang kayak gini, bikin kayak Regina Coeli atau Stella Maris cocok apa enggak? Nggak cocok, saya bilang gitu. Kalau dibangun itu mungkin modelnya seperti gereja Joglo misalnya gitu, atau gereja arsitektur Betawi, cocok ya. Tapi banyak kan nggak mau, arsitek sekarang kan kontemporer, dibikinnya begitu kan dengan segala macam. Ya pokoknya beda lah gitu ya. Saya ngebayangin kalau misalnya jalan salibnya mukanya bukan muka-muka bule yang ditonjolkan, tapi muka-muka wanita dan bapak dan ibu Betawi begitu kan, bagus gitu ya. Jalan salibnya itu benar-benar bawa sentuhan yang berbeda begitu. Oh nggak tahu desainnya Betawi kayak gimana? Pergi Taman Mini kan ada, rumah Betawi kan ada di Taman Mini ya. Dulu waktu saya masih mendampingi hotel Holiday Inn dibangun, itu kan ketemu sama arsiteknya. Arsiteknya Hadi Prana itu kan memang selalu mewajibkan ada unsur lokal di dalam desain mereka. Sayang ditolak oleh Holiday Inn waktu itu. Mereka itu bikin ya karpetnya, desainnya itu kebaya encim katanya. Ini karena inilah nenek moyang orang-orang Jakarta asli, pakai kebaya batik encim. Lalu lampu-lampunya didesain itu kayak Petromax zaman dulu. Wah ditolak habis-habisan sama Holiday Inn. Gak bisa, hotel kita gak pernah punya model-model kayak begini. Makanya jadilah kayak begitu. Ya kita susah ya karena pakai operator yang tidak bisa menerima. Tapi kalau kita lihat desain Tentrem misalnya, kan beda kan. Ya, Padma misalnya itu beda gitu. Baik, terus perlawanan. Lihat, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas, perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Lihat, penyalahgunaan komponen bumi oleh manusia dapat berujung pada penyembahan berhala. Benar nggak? Sekarang orang-orang yang merusak alam semesta itu apa tidak menyembah berhala? Menyembah berhala. Berhalanya bukan patung tapi duit gitu ya. Maka saudara kalau begitu, oke. Apa yang harus kita pulihkan? Bumi ini sifatnya sakral, ya kan? Yesaya bab 66 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menjejakkan kakinya pada bola dunia ini. Ini tempat kediaman Allah. Di sini ada siapa? Ada bumi dan ada manusia.
Kalian mau ngurung Allah segede pakai kelenteng, pakai kuil, nggak bisa. Jadi saudara, merawat bumi itu berarti merawat tempat kediaman Allah. Itu yang harus bikin penting untuk memulihkan kesakralan bumi dan seluruh isinya. Dan segala tindakan manusia yang merusak bumi juga bertentangan dengan tempat di mana manusia hidup, bergerak dan ada. Allah ciptakan bumi itu supaya manusia bisa hidup, bergerak dan ada, kalian rusak. Terus, karena manusia diyakini sebagai keturunan Allah, ada panggilan untuk meneladani Allah sebagai pemberi hidup, penopang dan pemelihara kehidupan. Jadi ya, bukan cuma melihat ini sebagai, oh lihat nih, tanah. Oh ini karena bisa ngasilin padi, oke diterima begitu. Gunung, bisa ngasilin hutan, diterima. Enggak, ya kan? Kenapa? Allah itu bukan cuma menciptakan tapi juga merawat kehidupan. Manusia kan jadi mitranya, harus ikut dong memelihara kehidupan. Maka dia menjadi mitra Allah yang memelihara bukan merusak. Dan salah satu cara mencari Allah adalah dengan merawat dan memelihara bumi ini. Kalau ngomong di depan Suster Irena pasti akan didukung 1000%. Saya itu, Suster nggak dengar cerita. Kadang-kala itu saya menghargai banget loh, karena di usia yang sudah sepuh ya, masih begitu bersemangat. Dia kasih lihat nih bikin taplak, katanya pakai tutup botol aqua. Tutup botol aqua, kasih lihat. Jadi dia masih bersemangat. Baik, saudara, sekarang kita cari kesimpulannya. Allah itu sumber dan pemelihara semua kehidupan. Manusia sebagai keturunan dan mitra Allah dipanggil untuk hidup selaras dengan seluruh ciptaan. Ini mencakup semua ciptaan bukan manusia yang berada di bumi, kuil Allah, rumah kita bersama. Nah ini yang harus diingat. Tidak terlalu banyak berbeda, tetapi kalau kita lihat, cara penafsiran ekologis benar-benar lebih menonjolkan unsur-unsur bumi dan alamnya dibandingkan dengan tafsir yang pertama. Betul kan? Jadi tidak terlalu banyak berbeda memang tafsirannya. Tetapi kita banyak mengupas unsur-unsur bumi di sini. Manusianya malah dijadikan pendamping begitu ya. Ini yang pertama.